definisinya, apa strukturnya, apa yang gayanya. Definisinya, ya kalau begitu kita persilakan kelompok 6 ya untuk menguraikan definisi dari teks eksposisi. Aplaus untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil teks eksposisi. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang diisi dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dalam bentuk gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh-contohnya berita di koran dan petunjuk penggunaan. Sampai di situ paham semua? Paham semua? Oke. Aplaus untuk kelompok 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumen, yang ketiga penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau tesis ialah bagian ini terletak di awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Yang kedua argumen. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya adalah bagaimana opini tersebut didukung berdasarkan argumen dan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir yang biasa disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ciri-ciri teks eksposisi. Jadi dari informasi yang kami dapatkan terdapat 6 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. Dikatakan sebagai informasi pengetahuan karena menjelaskan atau memaparkan informasi yang dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. 2. Gaya informasi yang mengajak. Gaya informasi yang mengajak merupakan informasi yang mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. 3. Gaya bersifat informatif. Bersifat informatif artinya penulisan eksposisi itu memberikan rincian yang lengkap dan detail. 4. Terdapat fakta uraian, singkat, padat, dan akurat. Artinya, kejadian atau peristiwanya nyata yang benar-benar ada atau terjadi. 5. Penyampaian secara lugas serta menggunakan bahasa yang baku. Lugas artinya jelas, tidak terbelit-belit. Baku merupakan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang benar, tidak menggunakan bahasa pasaran. Dan yang terakhir, tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis kepada pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi terdiri dari 8 bagian. Yang pertama itu eksposisi definisi, kedua proses eksposisi, ketiga eksposisi ilustrasi, keempat eksposisi pertentangan, kelima eksposisi perbandingan, keenam eksposisi klarifikasi, ketujuh eksposisi berita, dan kedelapan itu eksposisi analisis. Eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide
ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Yang keempat, eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik. Yang kelima, eksposisi perbandingan. Perbandingan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. 6. Klarifikasi eksposisi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Yang ketujuh, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Yang terakhir itu eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Itulah tadi jenis-jenis teks eksposisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang unsur-unsur kaidah teks eksposisi. Pertama, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, berdasarkan fakta. Argumen yang dituliskan harus berdasarkan fakta, peristiwa, kejadian yang ada tanpa dibuat-buat. Yang ketiga, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Yang keempat, argumen disertai alasan. Menuliskan argumen, penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif di mana disertai contoh dalam satu paragraf. Yang kelima, setiap argumen Yang keempat, argumen disertai alasan agar kritik yang kita sampaikan terbukti kebenarannya dan dapat diterima oleh orang banyak. Yang kelima, setiap argumen dijadikan satu paragraf. Menuliskan argumen, penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif di mana disertai contoh dalam satu paragraf. 6. Di bagian penegasan pendapat berisi ajakan dan bentuknya mempengaruhi. Maksudnya, artinya di setiap pendapat terdapat kalimat ajakan yang dapat mempengaruhi pembaca agar mengikuti suatu perintah atau ajakan. 7. Paragraf kohesif. Kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun wacana. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja kelompok 3. Meja kelompok 3 ini tugasnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Kalau siapa namanya? Diki sendiri dari sekian ciri-ciri teks eksposisi yang ditemukan oleh temannya tadi, mana yang Anda pahami? Mana yang Anda pahami? Bisa bagaimana itu pembicaraan bahasa lugas, bahasa yang baku, bagaimana bahasa lugas, bahasa baku. Lugas itu apa? Jelas dan tidak detail. Kalau baku, tidak menggunakan bahasa atau bahasa berapa ini? Berdua.
tujuan dari eksposisi itu apa? Untuk mengetahui informasi yang terjadi. Untuk mengetahui informasi yang bisa diulang Pak? Ketika kita membaca teks eksposisi, kita akan mengetahui informasi secara lengkap dan rinci dari sebuah kejadian yang terjadi